على محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين آمين اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'matillah. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pengawasan kuliah subuh punika Ahad pertama di bulan Februari tahun 2022 atau berketepatan dengan tanggal 4 Rajab 1443 Hijriah. Mugi-mugi pengawasan punika angsal ridhone Allah Subhanahu wa taala sehingga dados ilmu ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat fid dunya hatta fil akhirah. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya sak keluarga sak anak turun kula panjenengan sedaya angsal barokah sholawat. Mugi-mugi sedaya angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, nerusaken pengawasan kitab fikih kajian kitab Fathul Qorib setiap bulannya di Ahad pertama. Nggih punika sampai pada faslun fima yata'allaqu bil mayyit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa nafa'na bihi fid dharain amin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Fima ing dalem nerangne barang ya ta'allaku kang hubungan apa ma bil mayyiti kelawan mayit min ghuslihi saking ngedusi mayit wa takfinihi lan ngulesi mayit wa sholati lan nyolati alaihi ngatasi mayit wa dafnihi lan mendem utawa ngubur mayit. Terus pasal ini menerangkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan mayit, yaitu berupa memandikannya, mengafani, menyolati dan menguburkan. Wa yalzamu lan wajib ala tariqi fardil kifayati ing atasi dalan fardu kifayah fil mayyiti ing dalem mayit al muslimi kang muslim nggih. Terus wajib bagi yang hidup, maksudnya gitu. Wajib bagi yang hidup untuk mengurusi mayit yang muslim
dengan jalan wajib kifayah. Jadi wajib secara kifayah atau fardu kifayah. Orang yang hidup wajib mengurusi mayit yang muslim ghairil muhrimi, kang ora ihram, wa syahidi lan kang ora mati syahid. Nggih. Apa sing wajib? Apa arbaatu asya'a, papat pira-pira perkara. Ghusluhu siji, nyatane wajib ngedusi mayit, wa takfinuhu lan ngulisi mayit, wa sholatu lan nyolati alaihi ing atase mayit, wa dafnuhu lan ngubur utawa mendem mayit. Tadi ngaten. Termasuk kewajiban kita secara kifayah, fardu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu kewajiban per individu orang. Contoh sholat subuh, sholat subuh niki per orang hukumnya wajib. Orang Islam yang balik berakal, maka dia wajib sholat. Jadi namanya fardu ain, per individu orang diwajibkan. Kemudian yang kedua ada fardu kifayah, kefarduan atau kewajiban yang apabila sudah ada yang melakukan maka yang lain gugur. Nah, fardu kifayah adalah kewajiban yang apabila sebagian orang sudah ada yang melakukan maka sebagian yang lain sudah tidak wajib lagi atau sudah bisa gugur. Contoh ngedusi mayit atau sholat mayit. Dilek wis enek sing nyolati umpama niki wis cukup, artinya yang lain sudah tidak menanggung dosa, namanya fardu kifayah. Nah, apabila ada orang yang meninggalnya ini, dia orang yang meninggal ini adalah seorang muslim, posisinya dia bukan mati syahid dan juga bukan pas tepak ihram haji atau bukan ketika melaksanakan haji. Maka kewajiban kita sebagai orang yang hidup, satu, wajib memandikan. Jadi ada 4 perkara yang wajib, yaitu memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Ini tapi kewajiban secara kifayah, artinya fardu kifayah. Apabila sudah ada yang melakukan, yang lain sudah cukup, tidak usah melakukan. Jadi ngedusi ka wong sak desa melok ngedusi kabeh, mengke mayite kademen. Ngoten nggih, cukup. Nah, sebagaimana sunnah. Sunnah itu ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Sunnah ainiyah, setiap perbuatan sunat yang disunahkan bagi setiap orang, per orang. Contoh salat sunnah qabla subuh, salat sunnah fajar atau salat sunnah qabla subuh, itu per orang disunahkan. Ada sunnah kifayah, contoh adzan. Jadi cukup muadzin saja yang adzan sudah mendapat kesunahan. Nggak usah kabeh melok adzan. Mengkira adzan kabeh sing jamaah wong 200 gak sida subuhan waktune kentekan. Ngoten nggih. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Sekarang wa ilam ya'lam bil mayyiti illa wahidun. Wa ilam ya'lam lan lamun orang ngerti nggih bil mayyiti kelawan mayit, lamun ora weruh bil mayyiti kelawan mayit sapa illa wahidun angin wong siji. Lek ngonten ta'ayyana mongko dadi fardhu ain alaihi ing atase wahidun apa ma barang dikira kang den tutur apa ma, kang wis den tutur apa ma. Kalau semisal tidak ada yang tahu, nggih, tidak ada yang mengetahui ada orang yang meninggal kecuali orang satu, maka orang satu itulah yang menjadi wajib, maka dia menjadi wajib ain untuk mengurusi mayit tadi semampunya. Jadi dia sendiri wajib memandikan, dia cari orang kemana-mana, tidak ada. Waduh,
nyun sewu, mencari pertolongan tidak ada, maka mau tidak mau dia wajib semampunya untuk memandikan, kemudian semampunya untuk mengkafani, semampunya untuk menyolati dan menguburkan. Kalau dia itu tidak memungkinkan, cari bantuan, wajib cari bantuan. Nah, zaman sekarang zaman maju, insya Allah mencari bantuan lebih bisa lah, lebih sekarang ada HP, ya itulah. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian wa amal mayyitul kafir, wa amal mayyitu anapun utawi mayit utawa jenazah al kafiru kang kafir, fasolatu iku fasolatu mongko utawi nyolati alaihi ing atase mayit kafir mau iku haramun haram. Jadi kalau ada yang meninggal ini adalah orang kafir atau non muslim, maka kita sebagai umat Islam tidak boleh menyolati, bahkan dosa kita, haram. Karena apa? Lakum dinukum waliyadin. Oke, urusan sosial kita harus saling menghormati, saling menghargai. Tapi urusan akidah sendiri. Jadi makanya apabila ada orang yang kafir meninggal dunia, kita sebagai umat Islam tidak boleh untuk menyolati. Karena apa? Orang yang mati dalam keadaan sudah non muslim, maka Allah tidak boleh, Allah melarang kita untuk mendoakan. Tapi kalau mendoakan orang yang masih hidup walaupun kafir boleh. Karena apa? Dia masih ada potensi untuk bertobat. Jadi nyun sewu jenengan gadah kanca non muslim, panjenengan dongakni sehat walafiat, semoga dia menjadi muslim atau semoga dia dapat hidayah dari Allah, justru boleh. Karena apa? Dia masih hidup, masih ada potensi untuk tobat. Tapi kalau sudah meninggal, kita tidak bisa, ya Allah ampunilah dosa teman saya, ya Allah, tidak bisa, karena sudah meninggal. Makanya hakikatnya sholat jenazah adalah mendoakan mayit. Makanya sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Tapi ada anekdot, Pak Yai kok pakai ruko? Yo jenazahnya kakean dosa. Padahal Pak Yai ini lali. Makanya lek ngantuk niki bahaya. Sholat jenazah pada sholat subuh. Ngantuk imamnya ngantuk, akhirnya pakai Allahu Akbar terusan ruko. Mari itu nggih mboten napa-napa. Akhirnya nek santri ini takon. Ngoten nggih. Lho kok pakai ruko kalau wau? Yo jenazah kakean dosa. Pinter. Makanya para jemaah yang dimuliakan Allah, lah sholat jenazah setelah sholat subuh boleh. Sholat jenazah kan hukumnya fardu kifayah. Yang dilarang setelah sholat subuh itu sholat sunnah mutlak. Jadi setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah ba'diyah subuh, kan tidak boleh, haram setelah sholat subuh mengerjakan sholat sunnah mutlak sampai kira-kira tingginya matahari 1 tombak sampai isyraq, sampai waktu isyraq. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah di sini apabila ada orang mati dalam keadaan kafir, fasolatu alaihi haram, maka menyolatinya hukumnya haram, harbian kana au dhimyan, baik itu kafir harbi atau kafir dhimmi. Kafir harbi itu definisinya seorang kafir yang memusuhi orang Islam atau memusuhi negara Islam. Itu namanya kafir harbi. Kafir dhimmi, seorang kafir yang berada di negara Islam dan dia mempunyai kesanggupan untuk mengikuti aturan-aturan negara Islam tadi. Jadi kafir dhimmi. Makanya di Indonesia niku bukan kafir dhimmi, karena apa? Indonesia bukan negara Islam, tapi dikiaskan, disamakan. Kan hidup kita saling toleransi. Jadi kafir dhimmi itu kafir, seorang kafir atau muslim yang berada di negara Islam dan dia orang punya kesanggupan, artinya mau mengikuti aturan-aturan Islam di negara Islam itu, gitu loh. Nah, kalau
kalau di non muslim yang di Indonesia itu bukan kafir dzimmi, sebab Indonesia bukan negara Islam. Indonesia negara yang mayoritas penduduknya Islam, tapi bukan negara Islam. Gitu loh. Makanya ya karena hidupnya rukun dengan kita antar anak bangsa ini, kemudian antar umat kita hidupnya rukun, ya, kenyataannya tidak memusuhi kita, kenyataannya tidak menyerang kita, kenyataannya tidak memerangi kita, ya, maka hukum statusnya walaupun bukan kafir dzimmi tapi minimal disamakan, dikiaskan dengan kafir dzimmi. Nah, tadi dikatakan wa amal mayyitul kafir fasolatu alaihi haramun. Maka apabila mayit itu seorang kafir, kafir itu penyebabnya bisa satu, dia memang tidak iman sejak kecil. Dua, atau karena bisa musyrik menyekutukan Allah. Atau tiga, karena bisa murtad, awalnya Islam kemudian keluar dari Islam. Nah, kita sebagai umat Islam tidak boleh menyolati jenazah yang kafir, baik itu kafir harbi ataupun kafir dzimmi. Wes paham nggih? Abon. Lah, kemudian wa juzu ghusluhu fil halaini. Wa juzu lan menang apa ghusluhu ngedusi mayit mau fil halaini ing dalam tingkah loro. Tapi untuk kafir harbi ataupun kafir dzimmi kita boleh, bahasanya boleh, mboten wajib nggih, boleh untuk memandikannya sebagai bentuk memanusiakannya. Ngerti nggih? Lek nyolati gak boleh. Tapi lek memandikannya boleh. Nah, kemudian ya Allah ya Karim, wajibu takfinu dzimmi, dan ini wajib, wajibu dan wajib, walaupun kita seorang muslim, wajib dan wajib apa takfinu dzimmi, mengkafani mayit yang kafir dzimmi tadi, ya. Dan juga wadafnuhu, wajib menguburkannya kafir dzimmi tadi, dunal harbi, bukan kafir harbi. Jadi kita sebagai umat Islam, istilahnya nek wong non muslim tetangga kita meninggal, kita itu boleh cawe-cawe nulungi, bahkan kalau untuk memandikannya boleh, tapi kalau untuk mengkafani dan menguburkan hukumnya wajib. Gitu loh. Jadi misal kita punya tetangga non muslim, dia tidak punya saudara, hidup sendirilah gitu, kemudian meninggal, maka kita boleh, bahasanya kita tidak boleh menyolati, tapi boleh memandikan, tapi wajib mengkafani dan menguburkan. Kita kok menelantarkan, dosa kita, gitu loh. Karena apa? Dia tidak punya keluarga. Ustaz, kecuali kalau punya keluarga, biar diurusi keluarga, kita boleh hormat atau takziah, gitu. Jadi Islam itu sangat adil sekali. Tapi kalau untuk sholat itu adalah urusan akidah. Tapi kalau untuk sosial, makanya dawuhnya Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, manusia yang bisa memberi manfaat kepada sesama manusia, bukan sesama muslim, tapi sesama manusia. Manusia itu apakah muslim atau non muslim? Nah, apakah itu profesinya macam-macam? Pokoknya manusia. Makanya sing jenenge manusia itu orang yang bisa memanusiakan manusia. Sing jenenge wong sing iso ngewongne wong. Enek wong gurung iso ngewongne wong, iku jenenge udu wong, tapi grandong. Catat. Durungane Bapak-bapak. Makanya emang gak iso ngomong nih wong jenenge itu wong. Apa Ustaz? Grandong, gendruwo, malampir. Ayo belajar, belajar kudu iso ngomong nih wong. Bah diarani wong. Sampean purun gak diarani wong? Pak. Purun mboten? Gak gelem awake dhewe iki menungso kok. Menungso niku makhluk Gusti Allah sing paling mulya. Makane nek wong sampean lewat apa-apa dicelathu wong, mesti ngarane wah wong iki
gak menungso iku. Grandong. Enggak gitu. Nah, makanya kita sebagai umat manusia, umat beragama, yuk saling menghargai. Gitu loh. Tapi lah urusan akidah, oke, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau untuk urusan yang lainnya, kita harus saling memanusiakan. Makanya yang dikatakan manusia adalah manusia seutuhnya adalah manusia yang bisa memanusiakan manusia. Atau bahasa Jawa ini sing jenenge wong inggih punika wong sing iso ngewongne wong. Lha sampean kucinge diwongne mbosok wong gak iso diwongne. Sampean duwe kucing dipakani sing enak. Wah, dulu musimnya kembang gelombang cinta, masih ingat? Didusi karo susu. Wah, sing duwe gak tahu adus susu dilap karo santen, karo air susu. Itu benar-benar dimuliakan gelombang cinta karena harganya mahal. Akhirnya mudun total seret. Jadi gak gelombang cinta, gelombang yang mematikan. Ya itulah, makanya ayolah kita belajar ngewong uang, belajar menghormati uang, belajar menghargai. Makanya orang tua wajib menghargai yang muda. Yang muda wajib menghormati yang tua. Gak kudu pas awake dhewe senior. Aku iki Masjid Ar-Raudhah iki wis suwe. Sadurunge wong-wong perumahan enek aku wis manggon ning kene. Makane aku kudu diuwangne. Aku pengen istiqomah, sampeyan iki gak pengen istiqomah, gak gelem diganti. Gila hormat. Makanya nek takmir gak gelem diganti, iku gak alasan istiqomah, tapi gila hormat. Itu bukan jiwa orang muslim. Orang yang muslim adalah legowo. Nanti lek mboten kula urus Ustaz, mengke masjid gene sing ngurusi. Masjid agama itu sing tanggung jawab Allah. Menungso itu cuma tinak. Makanya sampeyan aja itu. Masjid lek mboten kula urusi gak melampah Ustaz. Duwe apa riko iki? Nggak boleh. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Hakikatnya kita cuma dinakdir oleh Allah. Ayolah berjuang belajar ikhlas. Ojo karo mangsan. Ngoten lho nggih. Sing alim gak oleh rumangsa alim, sehingga pinteri wong. Sing istiqomah gak oleh rumangsa istiqomah. Sing wis suwi ya gak oleh rumangsa suwi. Makanya kita saling menghargai, saling menghormati. Ngoten nggih? Ngoten lho. Ya sedi-sedi lah kalau sistem ilmu tasawuf. Mungkin lek fikih tok kaku sampean ku. Ngoten gitu. Kan wonten nggih. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya ya Allah ya Karim. Nah tadi nggih wajibu takfinu dhimmi wa tafnuhu. Ya, kalau yang meninggal itu kafir dhimmi, maka wajib untuk dikafani dan dikuburkan. Dunal harbi, bukan kafir harbi, wal murtadi dan murtad. Karena hakikatnya murtad itu kan kafir. Nah, benten lagi murtad dan dengan kafir dhimmi. Karena apa? Dia murtad, sudah pernah Islam kemudian murtad, itu pelecehan kepada Islam. Ustadz, itu dulu kan masuk Islamnya karena nikah. Karena dalam Indonesia kan tidak boleh ada dua agama, artinya aturan mainnya di Indonesia, aturan hukum di Indonesia tidak diperkenankan. Dua orang yang menikah ini beda agama, harus ada yang ngalah salah satu. Kemudian dia ingin menikah, akhirnya masuk Islam. Tapi masuk Islamnya bukan karena apa? Karena ingin menikah dan mendapat surat nikah. Biasanya lek ngoten niku mboten awet. Oleh 5 tahun bojone rada elek. Pegatan. Sebab wis rada elek. Nah, ngoten lho. Akhirnya habis pegatan mesti kembali ke non muslim lagi, dia murtad. Orang murtad itu orang yang pernah Islam kemudian keluar. Artinya lek wong ngeten iki awake dhewe umpama gak melok ngubur gak apa gak kedosan. Ngertos iki jenengan nggih? Nah, gitu loh. Jadi kecam oleh agama dan tidak wajib, bahasanya tidak wajib.
artinya boleh. Tidak wajib nggih untuk mengkafani dan menguburkan kafir harbi, kafir yang memusuhi kita, dan orang yang murtad. Naudzubillah min dalik. Semoga anak turun kita dijaga dari kemurtatan. Naudzubillah min dalik. Makanya jangan sampai agama kita jual dengan berapapun. Nggih, jangan sampai agama kita jual dengan apapun. Naudzubillah min dalik. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya wa'amal muhrimu. Wa'amal muhrimu, adapun wa'amal muhrimu lan anapun utawi wong kang mati dalam keadaan ihram. Wong kang mati, wong kang sedo dalam keadaan ibadah haji atau ihram. Iku idza kufina ari kalane den kafani sapa wong kang sedo dalam keadaan ihram mau, fala yustaru mongko ora den tutup apa rok suhu sirai wong kang ihram mau. Jadi kalau ada seorang yang sedang melampai ibadah haji kemudian sedo, maka ketika dikafani dia tidak boleh kepalanya ditutup, harus terbuka. Bahkan kalau perempuan wala wajhul muhrimati, demikian juga tidak boleh menutup wajahnya perempuan yang meninggal dalam keadaan ibadah haji. Wajahnya harus terbuka. Dalam keadaan normal kan semuanya dipocong, nonton nggih. Tapi ketika haji, itu dalam haji, karena apa? Itu sebagai tanda atau tenger. Sebagaimana orang yang mati syahid nanti tidak boleh dimandikan. Jadi cara mengkafaninya ketika sedo dalam keadaan ibadah haji dengan sedo di luar ibadah haji itu beda. Bedanya cuma itu tok. Jadi kalau dia mayit laki-laki, dia sedo, dia meninggal ketika ibadah haji, ketika sedang melaksanakan ibadah haji. Nonton lagi. Ustadz sedone teng maktab, wis mari haji laya-laya ya normal. Nonton nggih. Sedang melakukan ibadah haji. Ketika tawaf, kemudian ketika sa'i kecekluk sikile tiba, ketika wukuf di Arafah, atau ketika jamarat, lempar jumroh, lempar di Mina itu, ya pokoknya ketika ibadah haji. Jadi orang yang meninggal ketika sedang melakukan ibadah haji, maka mengkafaninya untuk laki-laki tidak boleh tertutup, tidak boleh ditutup kepalanya. Kalau untuk perempuan juga tidak boleh dibuka tidak boleh tertutup wajahnya, harus wajahnya terbuka. Karena apa? Dia diposisikan sebagaimana orang yang haji. Orang yang haji itu kan tidak boleh pakai apa jenenge cadar untuk perempuan ketika ibadah haji, wajib dibuka. Karena apa? Makanya haji ini tes iman. Dulu ketika para sahabat haji itu, sahabat itu banyak yang terkagum-kagum dengan kecantikannya Sayyidah Aisyah. Kan tiap hari kan tidak pernah kelihatan kan. Ketika haji itu wajah wajib dibuka, tidak boleh pakai cadar kalau perempuan. Kalau laki-laki tidak boleh pakai kopiah penutup kepala ketika ibadah haji. Jadi makanya lah sing lanang ra oleh sempakan, ra oleh katokan. Niku tes-tesan iman anggitmu. Awake dhewe wong Indonesia ngerti wong Yordan, wong Arab ayu-ayu, duh mancung wajahe ketok ayu. Makanya lek arep haji sing akan dosa niku ket saiki njaluk sepura. Ya Allah, panjenengan sepura dosa kula ya Allah. Teng mulai saniki banyak-banyak istighfar. Engko wediku kaget ngerti wong Arab. Masya Allah, no. Lesane Masya Allah. Takut ada yang gerak itu yang bahaya. Nah gitu loh. Ya, coba kita kan kalau orang laki-laki kan tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Dua lembar kain ihram untuk orang laki-laki. Jadi setunggal di sarung nih, niku nyun sewu ndak pakai celana dalam, setunggal di selempang. Tapi kalau untuk perempuan normal. Makanya ini ku tes-tesane haji niku niati kudu lillahi ta'ala. Ngoten lah. Ya sama dengan umroh semacam itu. Makanya muga-muga wae dhewe nggih nyun sewu kula panjenengan sedaya niki angsal pitulungane Gusti Allah. Muga-muga niki hajine berangkat mboten tahun niki. Dereng mesti nggih.
Niki masalah nek usume kemarin kan usume corona, sekarang ada Omikron. Omikron itu ibunya corona. Besok ada lagi Abikron, bapaknya corona. Nek Omikron kan Omikron itu umi kan mananya ibu gitu ya. Guyonane. Wis bawahnya is kita itu wis pasrah ning Gusti Allah, ikhtiar sendiri-sendiri. Kewajiban kita itu ya pasrah kepada Allah, cuma nggih wajib ikhtiar, jaga kesehatan, jaga imunitas, jaga keuangan. Penting, jaga keuangan itu penting. Sebab niku wong lek gak duwe duit iku ndredeg, Pak. Lek wong gak duwe duit niku ndredeg. Akhirnya mentalit drop. Nggih napa mboten? Lho luwe pas tepat tanggal 6, wayahe bayar listrik gak duwe duit, niku imunitas turun niku. Makanya nggih penting jaga keuangan niku. Nggih. Lho nggih, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu itu setrum keduanya. Selain ibu-ibu itu setrum pertamanya iman, setrum keduanya uang. Tapi kalau bapak-bapak, setrum pertamanya iman, setrum keduanya ibu-ibu. Sampean di duit nyun sewu nggih, imane kuat tapi lek ibune mecucu aja gak enak, Pak. Walaupun duitnya akeh. Nggih napa mboten? Garwane mecucu mawon. Wong wedok imane kuat tapi lek gak ndek duit, uang itu mendukung. Sebab setrum wong wedok niku duit. Nggih Bu nggih. Lah niku mantuk ibu-ibu. Nggih, setrume wong wedok niku duit, Pak. Iman nomor 1, oke, setrum kita iman nomor 1. Tapi kalau tidak didukung dengan uang, gini iman gampang goyah. Akhirnya wani karo wong lanang. Akhirnya sing arep solehah, kadang solehah, kadang fasidah. Sampean nggih wonten. Sampean iman kuat, bojo elek, aduh sabot. Makanya bojo diragati, Pak. Sampean nggih, caranya apa? Karena apa? Nanti kalau bojone dibelanjani, garwane dibelanjani, dirakati, gini sewu, akhirnya menjadi istri yang solehah. Makanya wong lanang ku kalahe karo wong wedok. Wong wedok kalahe karo duit. Wong wedok ngrowang-ngroweng sampean gonceng, mlaku tuku Mas Gajah no, milio. Pak iki yo sumben lek wis bayaran. Kan wis lumayan, iso dijago guyon. Wong lanang muring-muring Bu sampean tawani. Mas mboten ngersakake, ngoten lho. Tawa jenengan mboten? Sapi-api wong wedok niku purun tawa nggonge sing lanang. Tawa napa Ustaz? Nggih kula jelasne teng mriku. Gak enak teng YouTube niki. Begitu. Makane lho nggih. Ngoten lho. Nah itu makanya nggih para jamaah yang dimuliakan Allah niki masalah bahas bab mati mumpung sampean gurung mati. Ngoten ayo rumah tangga kita kuatkan imannya, kita kuatkan uangnya. Gitu. Sehingga apa? Kalau iman kuat, uang kuat, mudah untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lu saestu. Gini mboten? Nah, karena itu faktor mendukung. Ya kalau zaman dulu iman tok gak apa-apa, sebab sing penting enek beras gak masalah kalau zaman dulu. Bayem-bayem garek ning pinggir kebon akeh. Saiki awake dhewe pinggire gak kebon, paving. Duwe beras tok, gak iso arep golek bayem. Zaman rumiyin duwe beras tok, nggodhog bayem mengke kulupan bayem 3 uyahan wis enak. Saiki lek gak tuku, arep mangan paving. Nggih napa mboten? Nggih, lek rumiyin Ustaz wis penting enek beras, iman kuat enek beras aman. Saiki iman tok gawe duwe beras tok jek kurang gitu. Lha nggih karena zamannya sudah zaman, makanya begitu hebatnya perubahan zaman. Tapi lebih mengherankan lagi dan lebih aneh lagi jikalau sampai manusia lupa dengan Tuhannya. Makanya kalau panjenengan itu termasuk alhamdulillah oleh Allah diberi anugerah iman dan Islam purun jamaah ngenten iki anugerah. Makanya lek dihitung wong perumahan niki perumahan apa? Gria Permata Gedangan ini ya. Sing jamaah karo sing turu akeh pundi? Sing jamaah kali sing telu akeh pundi? Bisa menghitung dhewe ngoten. Makanya saya termasuk orang-orang pilihan. Bersyukur alhamdulillah walaupun gak pati duwe duit, pokoke urip ngoten lho. Ngoten nggih. Alhamdulillah ngoten lho Pak, ngantuk sampean iki. Pun kurang sedikit. Kemudian ya Allah ya Karim. Nah,
wa amal muhrimu nggih. Adapun orang yang meninggal dalam keadaan ihram nggih, maka kafannya kalau untuk laki-laki kepalanya tidak boleh ditutup, dan kalau untuk perempuan wajahnya juga harus terbuka, artinya tidak boleh ditutup. Wa masyahidu anapun utawi wong kang mati syahid iku fala yusalla, mongko ora den salati sapa alaihi syahid. Kalau untuk orang yang mati syahid maka tidak disolati. Kama dzakarul musannaf biqalihi wathnani la yuksalani, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Kiai Musannaf dengan perkataannya wathnani la yuksalani. Wathnani utawi wong loro nggih iku la yuksalani ora den dusi karone, wala yusalla lan ora den salati sapa alaihi ma karone. Jadi ada dua orang yang tidak dimandikan ketika meninggal nggih, dan juga tidak disolati, cukup dikafani kemudian dikuburkan. Yang pertama adalah orang yang mati syahid, kemudian karena ini penjelasannya masih lama, dan yang kedua adalah janin yang keguguran yang belum sempat hidup di dunia. Jadi lek umpama ngedusi gak ngedusi, niat cuma ngersi ngumbah. Itu keterangan karena sudah padang, ya kula buyar nih. Sampai di sini wallahu alam bisawab. Ini bisu aja, nggih. Nah, mungkin dari apa yang saya sampaikan mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan yang mau tanya, baik yang berhubungan dengan tema atau di luar tema. Nggih, monggo, Pak. Nggih. Oh, yang tidak wajib. Oh iya. Jadi gini, bahasanya bukan tidak wajib. Yeah. Tidak, kalau tidak wajib kan pilihan. Ini tidak boleh. Kalau yang tidak wajib disolati tidak ada, tidak boleh. Artinya kalau kita menyolati justru dosa, haram. Jadi haram untuk disolati. Kemudian apa namanya? Kemudian wasnani langsung. Kemudian tidak boleh, bahasanya juga ini bahasanya bukan tidak wajib, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati. Bahasanya ngonten. Jadi kalau tidak wajib kan pilihan. Nah, tapi kalau yang bahasanya tadi wa juzu, orang yang kafir, orang yang kafir ini orang kafir, baik itu kafir dhimmi ataupun kafir harbi, kafir yang mengadakan damai dengan kita atau kafir yang memusuhi kita, itu bahasanya boleh untuk dimandikan. Nah ini bahasanya tidak wajib, dalam arti boleh itu cuma untuk memandikannya saja. Kalau untuk mengkafani dan menguburkan wajib. Tapi untuk menyolati haram. Sakit timur gitu. Jadi tidak ada yang tidak hukumnya tidak wajib disolati, tidak ada. Ya otomatis kalau fardu kifayah, kalau misalnya ada kampung sini meninggal, kan hukumnya kan fardu kifayah menyolati. Maka kalau ada orang yang sudah menyolati, katakanlah 3 orang saja atau 2 orang saja, maka yang lain sudah gugur, artinya tidak wajib nyolati. Itu kalau yang sesama muslim. Dan fardu kifayah itu kefarduan yang bisa gugur apabila ada orang yang sudah mengerjakan. Di contoh nggih, umpamanya ada orang meninggal kemudian disolatkan, dan usahakan nyun sewu, selama sholat paling baik itu disolati di masjid. Walaupun orangnya jarang ke masjid, selama dia berislam, KTP Islam, maka berilah dia napa jenenge hak untuk disolati di masjid. Jangan sampai takmir, Ustadz niku gak tahu ning masjid terus karsane dolan omah. Awas sampean. Iku tuh masjidmu, masjid Gusti Allah. Manfaatkan untuk setiap muslim. Walaupun muslim itu jarang ning masjid atau bahkan mungkin setahun 2 kali ning masjid. Idul Fitri dan Idul Adha tok. Gak tahu Jumatan. Tapi selama itu dia berKTP muslim, maka perlakukan dia sebagai muslim.
Jadi kalau keluarganya mau, monggo disolati di masjid. Siapa tahu dengan lantaran itu akhirnya istri dan anak-anaknya sadar. Aduh, masya Allah, bapakku gak tahu ning masjid, tapi karo wong-wong disolati ning mas. Akhirnya anaknya jadi sadar. Minimal kumpulan karo wong masjid. Nonton loh. Awas nek tamir sing ita itu omongno kula. Tak sidang musuh aku. Enggak, kita itu harus bijaksana. Enggak boleh sentimen. Lebih-lebih ini rumah Allah ya, tapi ada aturan mainnya. Ojo moro-moro rumah Allah terus ae dhewe. Gunane apa takmir? Takmir itu mempunyai kekuasaan, punya hak untuk mengatur kebaikan. Jelas nggih? Bagaimana kalau kehidupan sehari-hari itu orang tersebut itu melakukan melanggar? Ya itu namanya muslim fasik. Misalnya seperti minum, Nggih. yang Ya itu namanya muslim fasik. Fasik, tapi tidak sampai murtad. Makanya ada muslim fasik kalau meninggal itu nyebut Allah dari kakan misuh. Ya tetap kita tidak boleh mengadili. Kita manusia bisa menghukumi secara dohir. Makanya dulu tuh ada sahabat yang membunuh ketika perang, musuh kafir itu kalah tapi dia bersyahadat biar tidak dibunuh. Kan kalau bersyahadat otomatis masuk Islam, tapi sama sahabat itu tetap dibunuh, dilaporkan kepada Rasulullah gelo, kamu tahu isinya, padahal sahabat itu membantah gini, itu cuma untuk temeng Kanjeng Nabi, kamu tahu isinya hati itu tidak boleh. Pokoknya dohirnya kalau sudah bersyahadat tidak boleh dibunuh. Karena apa? Dohirnya Islam. Makanya orang munafik itu dohirnya Islam, tidak bisa dibunuh. Walaupun Kanjeng Nabi ngerti lah niku munafik. Gembongnya munafik Abdullah bin Ubay. Apakah bin Ubay? Abdullah bin sinten Abdullah sinten? Gembunya munafik sampai lali kula teng kitab tarikh. Wis aku tak maca. Nggih. Itu gembunya munafik. Jadi kesimpulannya itu kategori muslim fasik. Artinya masuk muslim. Kecuali dia berkampanye, saya sudah tidak Islam, saya keluar dari Islam. Dia berkampanye nyata-nyata berkampanye demikian. Ya maka ya diperlakukan secara muslim. Jelas ngoten nggih? Nggih. Ada pertanyaan lagi? Ya silakan. Gak apa-apa, mboten kawan niku. Lek kula gak apa-apa, YouTube pirang jam pun. Masih bebas ya. Gak apa-apa sekali-kali tolong jam ngoten lho kawan. Silakan. Seperti ini Ustaz, Rasul kan pernah sabda ya, barang siapa yang menghinakan, yang pokoknya menghinakan dzurriyyah Rasul, ya, itu matinya akan mati kufur. Ya. Sekarang banyak ya saudara muslim kita yang menghinakan dzurriyyah Rasul. Lah ini masuk kafir mana ini? Loh iya. Lah tapi secara status tetap dia muslim. Tapi dia mempunyai dosa sebagaimana dosa orang kafir. Kita sebagai sama manusia, kita perlakukan dia sebagai muslim. Gitu loh. Nah, tapi dia mendapat dosa kufur nanti hukumannya oleh Allah. Tapi secara sosial, selama dia berstatus muslim, maka dia diperlakukan sebagaimana muslim ketika meninggal. Buktinya apa? KTP-nya muslim. Jelas nggih? Lah masalah dosanya seperti kufur, gak usah ada dong. Wong Islam gak Jumatan ping 3. Sama nanti kurung hadirin mboten. Wong Islam gak Jumatan ping 3 sengaja. Niku dosane kaya kafir. Nah, maksudnya cuma dosanya, tapi statusnya tetap diperlakukan sebagai orang Islam. Jelas nggih? Ya, jadi makanya orang itu kok menghina dzurriyyah Rasul itu dosanya besar, sebesar dosanya orang yang kafir, dosanya saja. Tapi untuk statusnya tetap muslim. Kalau dia tidak percaya, kamu bukan muslim, dia pasti protes. Gitu loh. Lu saya muslim.
kamu murtad. Saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, orang-orang ya seperti orang-orang semacam itulah. Makanya usahakan namanya murtad itu sebab bisa kelakuan, bisa karena keyakinan, bisa karena ucapan. Makanya sebelum tidur kita baca syahadat dulu. Siapa tahu ada tadi yang menyebabkan kita keluar dari Islam dengan tidak sengaja. Kemudian sebelum wudu bersyahadat dulu, sebelum sholat bersyahadat dulu. Ya, makanya kan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, makanya ya, salah satu di dalam bab nikah itu kan syaratnya wali kan harus adil. Adil itu maksudnya yang penting berstatus Islam, tidak adil hakiki. Adil hakiki ya. Makanya kalau orang yang sudah bersyahadat kemudian baca istighfar itu sudah kategori orang yang adil. Engko awan mari ijab kabul, mari maleni putrane kok fasik maneh urusane engko awan. Ngoten. Ngenten nggih, jelas nggih. Pokoknya yang kita sebagai umat ya, sebagai hamba itu statusnya itu yang diperlakukan adalah status dohirnya. Status dohirnya. Jadi kalau dohirnya dia Islam, ya maka kita perlakukan sebagai orang Islam. Walaupun dia banyak dosa, itu urusan dia kepada Tuhan. Tapi siapa tahu 1 jam sebelum meninggal dia bertobat diri kepada Allah. Kita tidak boleh suudzon. Banyak ceritanya. Lu saestu banyak jenengan nate krungu di Sakelutan insyaallah lembetan lepat tahun 91 itu Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk baratnya Papar jenengan lek teng Kediri wonten Kecamatan Papar dulu tambangan itu dulu ketika dibangun tanggul untuk Sungai Berantas Tangkis niku kuburan dikeduk kula wis merep ambak nek wong mati 20 tahun utuh. Nek wong meteng lahir dalam keadaan wong wedok lahirne babarne ngoten nggih mati utuh. Mar kuwi enek critani Pak Yai niki rumen nakal tapi di akhir hayatnya dia tobat utuh. Makanya saya ndablek kok jenengan ndablek kok mumpung gurung mati tapi ndang tobat to. Saiki sebab enek umi corona wingi corona saiki enek umi corona mumpung gurung kena umi sampean lek kadung kena umi lengket sampean guyon nggih ngenten nggih. Lah ayo kita ndak boleh miji wong atajasus ila auratin nas mimma asil badan niti-niti miji wong niku termasuk dosa badan atajasus ila auratin nas biji kekurangane wong niki termasuk maksiat badan kita ndak boleh miji wong biji ora oleh luwih ngelokne luwih mengadili. Lah kita itu hati-hati loh sekarang banyak di sosial media kita tuh sering diadu domba sama aja melok-melok lek karuan gak ngerti aja melok-melok karepe kan awake dhewe iki kita itu gaya nyebarne dhisik padahal itu hoax disebarne dhisik iku saking bodone awake dhewe. Makanya ngapunten kita jangan mau didua orang pihak ketiga pasti senang atau minimal dia kan viral dilihat orang view-nya banyak yang penting dia oleh duit itu neraka. Ayolah kita ya walaupun makanya kalau sesuatu yang jelek itu jangan kita ikut sebarkan walaupun itu benar karena pakit manusiawi wajib nutupi aib niku hukumnya wajib. Lu saestu. Ayo gak percaya bukan kita pilih gak percaya. Bosok aku arep mbujuk ya. Ustaz ini bosok mbujuk, lucu. Ngoten lagi. Walaupun itu benar. Bukan kita kapasitas. Lho Ustaz kalau untuk mengungkap benar silakan diungkap di pengadilan oleh jaksa, oleh Pak Hakim. Bukan untuk publik lah awake dhewe iki biasane sok pinter. Gak ngerti berita hoax wis disebarne, ngoten nggih. Karepe bangga nyebarne pertama iku ketara lek bodoh. Ngerti sampean nggih?